Wow. Yeah. I said I want to bet on. Halo semua, selamat datang di alur cerita film Upward Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Shooter yang sekarang masuk ke episode ke-7. Yang belum nonton dari awal silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Previously on Shooter. I need to talk to Resniel Dimitri Voidian. Taking custody of him. He's in violation of numerous. That's a Black King, and that's one of them right there. You find the other Black King. Film dibuka dengan memperlihatkan Memphis yang sedang bicara empat mata dengan bos FBI. Di sana Memphis mengatakan jika Swagger sedang melakukan misi mencari sosok sniper asli penembakan Presiden Ukraina. Memphis yakin jika dalang dibalik ini semua adalah Rusia. Dan Memphis harus menemukan siapa itu Karlina Ordenko. Kemudian Bob yang keluar menyamar sebagai mahasiswa dan masuk ke perpustakaan umum, lalu mengakses internet untuk mencari siapa saja pemilik senjata Black King di dunia ini. Lalu dia menemukan sebuah klub pecinta senjata, dan usut punya usut mereka akan melakukan pameran senjata tersebut setiap 1 minggu sekali. Dan kita bisa melihat jika Bob adalah orang yang sangat disiplin dan teliti dalam suatu hal, termasuk mencatat bagian-bagian yang menurutnya penting. Karlina Ordenko, I need to speak to her. So speak to her. Sedangkan di rumah Julie, kakak ipar Julie secara tidak sengaja melihat sebuah pesan masuk dari Bob Lee Swagger. Di sana ia baru tahu jika Bob ini masih hidup. Dan kemudian kakak ipar Julie menanyakan kebenaran ini kepada adik iparnya. Freaky, huh? Namun karena Julie tidak menginginkan jika informasi ini akan meluas sebelum Bob benar-benar menyelesaikan masalah ini, Julie tetap bungkam dengan kebenaran tersebut. Lonnie. Jack, come on in. Kemudian di sebuah ruangan khusus terlihat seorang yang telah membebaskan Jack Pine. Di sana obrolan mereka berarah pada kekhawatiran jika masalah penembakan Presiden Ukraina ini terbongkar. Di tengah-tengah obrolan mereka, Jack Pine mengancam jika ia tidak memberikannya segera uang $10 juta, maka ia akan membongkar semua kebusukan ini. Pine memberikan sebuah bukti rekaman di mana ia mendapatkan itu dari mayat Dimitri Voidian. Namun di akhir pembicaraan mereka, orang yang disebut Lon Scott ini menolaknya. Dan kemudian Jack Pine merasa ditipu, langsung pergi ke FBI untuk membongkar konspirasi besar ini. Loyalty for one. Because it would have engendered my gratitude. Well, then I guess I'll just have to go to the feds. Kemudian di sebuah taman, Johnson menemui si Mizum. Di sana mereka membahas jika rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya adalah memberhentikan Kolonel Singer. You're a drunk with a security clearance. Kemudian kita bisa melihat jika Memphis yang menemui Casper. Di sana ia memaksa Casper untuk membocorkan di mana Karlina Ordenko. Jika tidak mau, maka FBI akan menangkapnya dengan alasan Casper memiliki bisnis kotor yang melanggar hukum. Selain itu, anak buah Memphis sudah mengepung salon kecantikan milik Casper yang nyatanya ia gunakan untuk mencucikan uang. Dan kemudian Casper memberikan informasi mengenai di mana Karlina Ordenko berada. Ukrainian journalist by the name of Karlina Ordenko has gone missing. I need to talk to her. What are you looking for? Perhaps I can be helpful. Kemudian scene berpindah di mana Bob Lee yang sedang mengunjungi pameran senjata. What do you think? Damn fine shooting. It sure was, man, but it was your bullets he gave me. You know anybody around here at the show that might be interested in that? Sepertinya terdapat seseorang yang mengetahui Bob Lee, dan tak lama setelahnya Bob bertemu dengan penjual senjata yang bernama Paul. Di sana Bob menggali informasi tentang senjata Black King dengan alasan ia akan membelinya, dan Paul kemudian memberikan apa yang Bob mau. That's okay. That's okay. I don't get it. The Black King. You got a Black King in there? Let me show you something. Kita bisa melihat jika di senjata Black King ini memiliki lambang masing-masing. Yang di tangan Bob sekarang adalah Raja Skop. Kemudian yang dijual oleh Paul ini adalah Secreting.
Dan dari sini bisa kita simpulkan jika Bob harus mencari di mana Black King dengan lambang wajib dan raja hati. Tak lama setelahnya, Paul memberikan sebuah rekaman di mana orangnya sedang berlatih menggunakan senjata Black King dengan lambang hati. Di sana terlihat seorang yang sangat hebat di mana sebanyak 6 kali percobaan di jarak 1.300 kaki ia mengenai sasaran secara sempurna. 1,500 yards, all in the black. Dan orang yang di dalam video ini adalah Lon Scott. Jadi bisa kita simpulkan jika orang ini adalah orang yang telah membebaskan Jack Pine dari FBI. Kemudian saat Bob hendak pergi dari tempat pameran tersebut, orang yang di awal tadi mengenalinya dengan tengil menahannya dan mencoba memprovokasinya. Dan kemudian inilah yang terjadi. I said I want a better life. Kemudian di dalam mobil saat ia hendak pulang, Bob menelpon Memphis dan mengatakan jika ia mendapatkan satu nama lagi, yaitu Lon Scott, di mana di sana terungkap jika ia adalah pimpinan Inhur Dynamic. Masalah kemudian muncul ketika seorang polisi mencegatnya. Di sana Bob mencoba menutupi identitasnya, namun yang terjadi adalah si polisi itu tetap mengetahuinya dan kemudian ini yang dilakukan Bob. Kemudian Memphis mendapatkan informasi dari Casper bahwa Karlina Ordenko masih hidup dan sekarang berada di Moskow, Rusia. Di sana Memphis meminta Casper melakukan sambungan video call pas jam 10 pagi. Kemudian saat Bob sudah sampai di sebuah gereja, di sana ia memarkirkan mobilnya dan kemudian mencuri mobil karena identitas mobilnya sudah diketahui polisi. Tak habis dengan itu, saat di hutan, Bob mengecat mobil itu di beberapa bagian agar nampak berbeda dari sebelumnya. Selain itu, Johnson yang melacak jejak mobil mendapatinya di pameran senjata dan ia bertanya kepada si Paul. Kemudian kita bisa melihat jika Memphis mendapat sambungan video call dari Karlina Ordenko yang berada di Moskow, Rusia. Di sana ia hendak mengatakan kebenaran tentang Grace Newland dan berkas yang bernama NXP. Namun kemudian tiba-tiba saja. And the microdrive? Is it gone? Yes, it's gone. It wasn't human. Called Annex B file. Wait, what's Annex B? And all the operations. Carlina? Carlina! Carlina! Kemudian di dalam mobil, Johnson menelpon Misum dan mengatakan jika pembunuh presiden adalah Lon Scott. Di sana Misum tidak percaya karena dia adalah orang yang sangat tertutup. Selain itu, Johnson mengatakan jika Bob akan pergi ke Virginia untuk menangkap si Lon Scott. Kembali ke agen Memphis, di mana ia menunjukkan video terbunuhnya Karlina Ordenko saat melakukan panggilan video tadi. Ia mengatakan orang yang telah membunuh Karlina berasal dari organisasi FSB Rusia. Memphis kemudian mendatangi Casper dan mengatakan siapa itu Grigory. Me with Chekhov's like Grigory Krukov, I would have told you to go f*** yourself. Who's Grigory Krukov? Kemudian di siang itu terlihat Bob yang sudah sampai di kantor milik Lon Scott. Selain itu, Johnson juga diam-diam sedang membuntuti Bob Lee. Dan Misum sendiri yang sedang berada di rumah Lon Scott mengatakan jika Bob Lee sekarang menuju ke sini. Lon Scott tidak mempermasalahkan Bob Lee. Yang ia khawatirkan sekarang adalah Jack Pine yang akan membocorkan masalah ini. Dan Misum diminta untuk mengurusi Jack Pine di mana ia akan dijanjikan uang sebanyak $10 juta. Di kantornya, Memphis akhirnya menemukan data tentang Grigory Krukov. Di sana dapat kita lihat jika Grigory ini ada hubungannya dengan Inhur Dynamic. Selain itu, Memphis menemukan data transaksi Jack Pine kepada Inhur Dynamic. Kemudian kakak ipar Julie pergi menemui Memphis dan memperlihatkan sesuatu kepadanya. Di lain sisi, Bob Lee yang sekarang menyamar sebagai kurir COD Shopee sedang berusaha masuk ke kantor Lon Scott. Dan saat masuk ke meja resepsionis, pegawai di sana mengatakan jika Lon Scott tidak berada di sana dan kemudian Bob pergi dengan meninggalkan sebuah paket. Di luar gedung terlihat Johnson menemui Bob Lee dan mereka saling menodongkan senjata. Di sana Johnson menawarkan bantuan kepada Bob Lee jika ia akan membantunya melawan Lon Scott.
Namun Bob yang sudah tidak percaya dengan Johnson menolaknya dan ia langsung pergi karena melihat pegawai itu sedang menuju ke sebuah tempat dengan membawa paketnya. Di rumahnya Julie, ia nampak marah kepada kakak iparnya karena telah melaporkan ke FBI. Selain itu, Justin, ketua skrip teman si Johnson yang sudah membocorkan rahasia NXP, diberangkatkan ke Afghanistan bersama dengan istrinya. Selain itu, Johnson juga menelpon istrinya di rumah dan memberinya sebuah kode untuk segera pergi. Memphis pun menelpon Bob dan mengatakan jika ia sudah menemukan penembak presiden yang itu adalah si Grigory. Dia adalah agen FSB Rusia. Selain itu, Memphis mengatakan jika Jack Brand dulunya adalah agen dari Enhur Dynamic. Bob Lee meminta Memphis untuk menemaninya terjun langsung ke lapangan demi terusutnya kasus ini. Dan Memphis langsung meminta jatah cuti kepada atasannya demi menemani Bob Lee ketika nanti terjun ke lapangan. Bob yang sekarang sedang mengintai rumah Lonskop kemudian menelponnya. Dan terlihat jika Lonskop yang di dalam rumah membuka paket dari Bob yang itu adalah bukti peluru yang sudah menewaskan Presiden Ukraina. Dan dengan sangar Bob Lee mengancam Lonskop karena dia sebentar lagi akan menguak kebusukannya. Dan kemudian film pun berlanjut ke episode berikutnya.